Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika, Fatimah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah perempuan yang kelak pertama kali masuk sorga? Rasulullah menjawab, dia adalah seorang wanita yang bernama Mutiyah. Fatimah terkejut, ternyata bukan dirinya seperti yang dibayangkannya. Mengapa justru orang lain, padahal dia adalah putri Rasulullah sendiri? Maka timbullah keinginan Fatimah untuk mengetahui, siapakah gerangan perempuan itu, dan apakah yang telah diperbuatnya, hingga dia mendapat kehormatan yang begitu tinggi. Setelah minta izin kepada suaminya Ali bin Abi Thalib, Fatimah berangkat mencari rumah kediaman Mutiyah. Putranya yang masih kecil bernama Hasan diajak ikut serta. Ketika tiba di rumah Mutiyah, Fatimah mengetuk pintu seraya memberi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Terdengar jawaban yang lemah lembut dari dalam rumah. Suaranya cerah dan merdu. Saya Fatimah putri Rasulullah, sahut Fatimah kembali. Alhamdulillah, alangkah bahagia saya hari ini Fatimah. Putri Rasulullah sudi berkunjung ke gubuk saya. Terdengar kembali jawaban dari dalam. Suara itu terdengar ceria dan semakin mendekat ke pintu. Sendirian Fatimah? Tanya seorang perempuan sebaya dengan Fatimah, yaitu Mutiyah seraya membukakan pintu. Aku ditemani Hasan, jawab Fatimah. Aduh maaf ya, kata Mutiyah. Suaranya terdengar menyesal. Saya belum mendapat izin dari suami saya untuk menerima tamu laki-laki. Tapi kan Hasan masih kecil, jelas Fatimah. Meskipun kecil, Hasan adalah seorang laki-laki. Besok saja Anda datang lagi ya. Saya akan minta izin dulu kepada suami saya, kata Mutiyah dengan menyesal, sambil menggeleng-gelengkan kepala. Fatimah pamit dan pulang. Besoknya, Fatimah datang lagi ke rumah Mutiyah. Kali ini ia ditemani Hasan dan Husain. Bertiga mereka mendatangi rumah Mutiyah. Setelah memberi salam dan dijawab gembira, masih dari dalam rumah Mutiyah bertanya, kau masih ditemani oleh Hasan? Fatimah, suami saya sudah memberi izin. Ia juga ditemani oleh Husain, jawab Fatimah. Kenapa kemarin tidak bilang? Yang dapat izin cuma Hasan dan Husain belum. Terpaksa saya tidak bisa menerimanya juga. Dengan perasaan menyesal, Mutiyah kali ini juga menolak. Hari itu Fatimah gagal lagi untuk bertemu dengan Mutiyah. Dan keesokan harinya Fatimah kembali lagi. Mereka disambut baik oleh perempuan itu di rumahnya. Keadaan rumah Mutiyah sangat sederhana. Tak ada satupun perabot yang mewah yang menghiasi rumah itu. Namun semuanya teratur rapi. Tempat tidur yang terbuat dengan kasur juga terlihat bersih. Alasnya yang putih dan baru dicuci. Bau dalam ruangan harum dan sangat segar, membuat orang betah tinggal di rumah. Fatimah sangat kagum melihat suasana yang sangat menyenangkan itu, sehingga Hasan dan Husain yang biasanya tak begitu betah berada di rumah orang, kali ini nampak asik bermain. Maaf ya, saya tidak bisa menemani Fatimah duduk dengan renang, sebab saya harus menyiapkan makan buat suami saya, kata Mutiyah sambil mondar-mandir dari dapur ke ruang tamu. Mendekati tengah hari, masakan itu sudah siap semuanya. Kemudian ditaruh di atas nampan. Mutiyah mengambil cambuk yang juga ditaruh di atas nampan. Suamimu bekerja di mana? Tanya Fatimah. Di ladang, jawab Mutiyah. Pengembala? Tanya Fatimah. Bukan bercocok tanam, tapi mengapa kau bawakan cambuk? Oh itu, sahut Mutiyah sambil tersenyum. Cambuk itu kusediakan untuk keperluan lain. Maksudnya begini, kalau suami saya sedang makan, lalu kutanyakan apakah masakan saya cocok atau tidak. Kalau dia mengatakan cocok, maka tak akan terjadi apa-apa. Tetapi kalau dia bilang tidak cocok, cambuk itu akan saya berikan kepadanya, agar punggung saya dicambuknya. Sebab berarti saya tidak bisa melayani suami dan tidak bisa menyenangi hatinya. Apakah itu kehendak suamimu? Tanya Fatimah keheranan. Oh bukan, suami saya adalah seorang yang penuh kasih sayang. Ini semua adalah kehendakku sendiri, agar aku jangan sampai menjadi istri yang durhaka kepada suami. Mendengar penjelasan itu, Fatimah menggeleng-gelengkan kepala. Kemudian Fatimah meminta diri pamit pulang. Pantas kalau Mutiyah kelak menjadi perempuan yang pertama kali masuk sorga, kata Fatimah dalam hati di tengah perjalanannya pulang. Dua sangat berbakti kepada suami dengan tulus. Para pemirsa yang kami hormati dan kami banggakan,
Perilaku kesetiaan semacam itu bukanlah lambang perbudakan kaum wanita oleh kaum laki-laki, tetapi merupakan cermin bagi citra ketulusan dan pengorbanan kaum wanita yang harus dihargai dengan perilaku yang sama. Wallahu a'lam. Terima kasih sudah mampir di channel kami Sej Official, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa bantu dakwah kami dengan di-share, like, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.